Assalamualaikum teman-teman, saya Bang Taylor dan kita ketemu lagi nih di channel saya, Sinau Jahit. Nah teman-teman, ini baru saja saya dapat orderan banyak sekali dari pelanggan ya. Beliau minta dibikinkan jilbab, himar atau hijab, sama saja ya, jilbab soft pad, yaitu seperti ini. Saya sudah bikin satu ini teman-teman ya, soft pad seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang nyebut pad antem sabit seperti itu. Jadi padnya ini tidak pakai busa yang tebal, dia cuman pakai lapisan yang agak tipis. Nanti akan saya pakaikan lapisan kain keras jenis M10 teman-teman. Nah di video kali ini saya akan contohkan ya bagaimana cara membuat jilbab soft pad seperti ini. Nah tanpa banyak cincong, ayo kita menjahit. Tapi jangan lupa ya subscribe dulu bagi yang belum. Nah teman-teman, di sini sudah saya siapkan ya. Ini kain untuk jilbabnya, kemudian ini untuk kain padnya dengan ukuran 45 x 45 cm. Selanjutnya sudah saya siapkan juga kain keras atau isian untuk soft padnya nanti. Nah sekarang akan kita setrika dulu isian soft padnya ini, kain keras M10 kita tempelkan di kain padnya ini teman-teman. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, jadi ini adalah jenis kain keras yang ada lemnya ini teman-teman. Terlihat ini ya, seperti ini ya, mengkilap-mengkilap seperti ini. Jadi ini adalah lemnya dan nanti akan kita setrika di bagian atasnya sini, kita tempelkan di kain padnya ini teman-teman. Saya setrika dulu ya. Oke, sudah saya setrika. Selanjutnya kita akan jahit teman-teman ya. Caranya kita lipat dua seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya kita akan jahit di tepian kain kerasnya ini teman-teman ya. Dari ujung yang satu ini sampai ujung yang sebelahnya kita jahit mepet dengan kain kerasnya, akan tapi tidak nempel. Mungkin kita kasih jarak sekitar 2 jarum teman-teman. Teman-teman perhatikan apa yang saya lakukan di sini supaya bisa menirukan di rumah membuat jilbab sendiri. Nanti akan lebih ekonomis teman-teman ya, daripada beli jilbab. Mending bikin jilbab sendiri, harganya jauh lebih murah. Atau mungkin teman-teman bisa jual juga ke konsumen atau ke pelanggan kita teman-teman. Nah akan saya pertunjukkan. Jadi jarak jahitannya segini teman-teman ya. Jarak jahitannya ini sekitar selisih 2 jarum dari tepian kain kerasnya. Nah kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan gunting teman-teman. Kita akan gunting selebar 1 cm saja. Seperti biasa, kampuhnya 1 cm sampai ujung yang satunya sebelah sana teman-teman. Nah sudah ya. Selanjutnya kita akan cacah kecil-kecil. Tips ketika mencacah seperti ini ya, teman-teman, cacahnya ini jangan terlalu lebar-lebar ya, tapi cukup dekat-dekat seperti ini, mungkin sekitar setengah senti saja. Nah cacahnya ini mepet dengan jahitannya teman-teman, akan tetapi jangan sampai menggunting benangnya, benang jahitannya maksudnya. Kenapa dicacah bang? Ya karena ini nanti akan dibalik. Supaya hasilnya maksimal perlu dicacah seperti ini. Nah selanjutnya jika sudah seperti ini teman-teman, teman-teman balik seperti ini ya. Nah balik seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah dibalik seperti ini, kita lihat bagian bawahnya dan kita hadapkan kampuhnya ini menghadap ke kain yang tidak ada kain kerasnya. Hadap ke sana ya. Jangan hadap ke sini, tapi hadapnya nah ke sini teman-teman. Dan supaya hasilnya lebih maksimal nantinya, saya akan gunakan sepatu stick seperti ini teman-teman. Nah ini dia wujudnya. Kalau teman-teman belum tahu bagaimana cara menggunakan sepatu stick, teman-teman bisa klik link yang ada di bagian atas ini. Nanti akan diarahkan ke video saya yang membahas bagaimana caranya menggunakan sepatu stick ini teman-teman. Nah kita jahit seperti ini teman-teman. Oke, sudah jadi, akan saya perlihatkan. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan lipat ke dalam seperti ini. Nah seperti ini yang saya maksud teman-teman. Jadinya akan seperti ini. Ini nanti bagian luarnya, dan ini adalah bagian dalamnya. Jadi bagian luarnya tidak terlihat jahitan teman-teman ya, supaya terlihat lebih rapi. Nah kemudian kita akan jahit satu sepatu saja. Nah kita ganti dengan menggunakan sepatu jahit lurus dulu. Oke, kita jahit satu sepatu.
dari awal sini menuju ujung jahitan nanti di sebelah satu daripada padnya. Nah, sudah sampai sini. Selanjutnya kita akan balik arah ya. Kita kasih jarak 1 sepatu juga. Nah, teman-teman perlu berhati-hati di sini teman-teman ya. Ini kalau di sini belok atau menceng sedikit saja, nanti jahitannya terlihat kurang rapi. Nah, kita balik arah lagi. Jadi kita di sini bolak-balik teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini cara menjahit 1 sepatu ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu bagaimana caranya supaya jahitannya lurus atau seimbang seperti ini. Teman-teman bisa lihat lagi video sudah saya sediakan di video sebelumnya. Klik aja link yang ada di atas ini. Nanti akan diarahkan ke bagaimana caranya menjahit lurus stabil seperti ini teman-teman. Jadi ini stabil ya. Jahitannya sama-sama 1 sepatu dari awal sampai akhir. Kita teruskan sampai seluruh bagian pad terisi dengan jahitan teman-teman. Nah, kemudian jika sudah dijahit semua seperti ini, kita akan beri tanda di sini teman-teman. Nah, jadi ini kan isinya di dalamnya ini ada kain keres M10. Jika dilipat seperti ini akan menghasilkan ya seperti ini ya. Ya, kaku seperti ini. Akan kita tandai menggunakan kapur seperti ini teman-teman. Nah, sampai ujung yang satunya ya. Nanti akan kita gunakan panduan untuk menggunting padnya. Dan sampai sini sudah saya selesai, saya tandai menggunakan kapurnya. Selanjutnya akan saya gunting setengah sentimeter di luar tanda yang sudah kita buat menggunakan kapur jahit barusan ini. Seperti ini teman-teman ya. Kita gunting setengah sentimeter saja di luar tanda kapur ini. Nah, selanjutnya kita tandai bagian tengahnya. Caranya bagaimana Bang? Caranya seperti biasa, kita satukan bagian pinggirnya seperti ini. Kemudian kita lipat jadi 2. Selanjutnya bagian tengahnya akan kita tandai seperti ini. Dan jadinya akan seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya kita ambil kain untuk jilbabnya. Baik teman-teman, ini adalah kain untuk jilbabnya. Dan selanjutnya kita akan berikan kerung di sekeliling mukanya teman-teman. Untuk ukuran softpad yang akan saya buat ini, saya biasa menggunakan ukuran di sini 27,5 cm. Kemudian yang bagian jidatnya, bagian keningnya kita masukkan 4 cm. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya akan kita gunting teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian akan kita beri tanda di bagian tengahnya menggunakan kerisan gunting. Nah, seperti ini ya. Nah, tanda ini akan kita gabungkan di tanda tengah di bagian padnya yang ini teman-teman. Yuk kita gabungkan. Oke, kita satukan seperti ini. Selanjutnya kita jahit. Kampuhnya berapa Bang? Kampuhnya cukup 1 cm saja. Oke, kita jahit terus menuju ujung padnya. Baik, sudah selesai. Jangan lupa kasih kuncian dan jangan lupa untuk bersihkan sisa-sisa benangnya. Begitu juga bagian sebelahnya juga akan kita jahit. Nah, padnya sudah terpasang di kain utama jilbabnya. Jika dari luar akan terlihat seperti ini nantinya teman-teman. Ya. Nah, kita akan obras dulu teman-teman ya. Dimulai dari bagian bawah jilbabnya sini ya. Kemudian ke atas melewati padnya, jadi nanti padnya juga akan ikut diobras. Kemudian akan kita teruskan sampai bagian bawah yang satunya lagi teman-teman. Oke, saya obras dulu. Nah, sudah saya obras, kemudian akan kita kasih tanda di bagian dagunya teman-teman ya. Caranya di bagian ujung pad yang kanan dan kirinya ini kita satukan seperti ini ya. Selanjutnya akan kita gelar di meja. Selanjutnya akan kita ukur teman-teman.
Kita ukur, biasanya saya menggunakan ukuran 27,5 cm di sini. Oke, saya akan kasih tanda dengan menggunakan kapur. Nah, kelihatan teman-teman ya. Di sini 27,5 cm. Nah, di tanda 27,5 cm ini akan kita jahit menuju bagian bawah jilbabnya. Jangan lupa kasih kuncian di awal jahitan supaya jahitannya kuat. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan. Kita jahit lurus sampai ke bawah jilbabnya. Jadi ini nantinya jadi istilahnya PD-nya teman-teman, atau panjang depannya ya. Ini jilbab ini saya dapat pesanan jilbabnya jumbo ya, besar-besar, jilbab syar'i. Jadi saya ikut saja ukuran yang diminta oleh customer saya. Untuk ukuran panjang depannya teman-teman bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Biasanya saya kalau panjang depannya 75 cm itu dipakainya nanti sekitar seperut tuh. Kalau 85 nanti dipakainya jadi sekitar sepergelangan segini. Nah, nanti kalau panjang depannya itu 100 atau 1 meter gitu, nanti dipakainya jatuhnya akan sekitar sepaha teman-teman. Nah teman-teman, ini kan bagian dalam ya. Selanjutnya kita akan balik, jadi bagian luarnya nanti akan berada di atas. Nah, kita posisikan seperti ini teman-teman. Jadi ini bagian luarnya. Selanjutnya kita akan jahit di bagian dagunya seperti ini teman-teman. Tapi jangan lupa kampuhnya atau sisa jahitannya kita buka ke kanan kiri seperti ini. Yuk kita jahit. Selanjutnya kita akan jahit melingkar, memutari, mengelilingi lingkar mukanya. Nah, di akhir jahitan kita akan kasih kuncian. Saya kasih kuncian 2 kali supaya jahitannya tambah kuat. Kemudian di bagian atas belahannya juga akan kita kasih kuncian. Saya kasih kuncian 4 kali teman-teman supaya tambah kuat lagi. Kenapa kasih kuncian double-double seperti ini Bang? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya, jadi jilbab itu biasanya paling rawan itu di bagian dagunya sini teman-teman. Jadi sering sobek ya. Jadi kita beri kekuatan supaya jilbabnya awet. Nah, kalau awet kan pelanggan senang dan akan merekomendasikan kepada teman-temannya itu jahit saja di Bang Taylor, itu di Sinau Jahit gitu. Jadi tetap kita utamakan kualitas daripada jahitan kita teman-teman. Nah, jadilah teman-teman ya, jilbabnya sudah jadi seperti ini teman-teman. Inilah dia soft pad untuk teman-teman yang suka berkendara pakai helm ya, teman-teman perempuan, cewek yang suka berkendara pakai helm tapi tidak ingin melepaskan jilbabnya. Ini cocok sekali ya. Karena apa? Karena soft pad ini nanti ketika dipakai maka padnya akan nempel di bagian dagunya teman-teman. Jadi kalau pakai pad antem atau pad yang pakai busa itu kan nanti terlipat-lipat gitu di helmnya. Nah, kalau ini enggak, ini tuh hampir sama seperti non pad, tapi ya ada padnya seperti ini. Inilah jilbab soft pad teman-teman. Nah teman-teman, demikian tadi adalah cara yang biasa saya gunakan sehari-hari untuk membuat jilbab soft pad teman-teman. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang belum tahu cara menjahit jilbab soft pad. Dan kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, teman-teman bisa dukung saya dengan bantu klik like-nya, dan jangan lupa subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya atau loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi, dapat pemberitahuan kalau saya upload video terbaru. Dan saya usahakan setiap hari saya upload video terbaru mengenai dunia jahit menjahit. Saya Bang Taylor, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam satu jarum.